Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jejak Berkat Allah. Bacaan Alkitab Mazmur 67 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap tempat yang pernah kita kunjungi, sesungguhnya kita meninggalkan jejak. Jejak itu mungkin tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi nyata dalam kehidupan orang lain. Seorang guru meninggalkan jejak melalui ilmu yang diajarkannya. Seorang pemimpin meninggalkan jejak melalui keputusan-keputusannya. Orang tua meninggalkan jejak melalui nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Bahkan sebuah percakapan yang singkat dapat meninggalkan kesan yang bertahan selama bertahun-tahun. Pertanyaannya sekarang adalah, jejak seperti apakah yang kita tinggalkan? Ada orang yang dikenang karena amarahnya. Ada yang diingat karena keegoisannya. Ada pula yang dikenang karena kasih, ketulusan, dan kepeduliannya. Kehidupan setiap orang selalu meninggalkan pengaruh. Mazmur 67 yang menjadi alamat pembacaan kita saat ini mengajarkan bahwa setiap orang yang diberkati Allah dipanggil untuk meninggalkan jejak berkat. Berkat Tuhan bukan sekadar pengalaman pribadi yang dinikmati sendiri. Berkat itu harus terlihat dalam cara hidup, sikap, perkataan, dan pelayanan. Sehingga orang lain dapat mengenal Allah melalui kehidupan kita. Pemazmur memulai dengan doa. Kiranya Allah menasihati kita dan memberkati kita. Namun doa itu segera diikuti dengan tujuan yang jelas, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Dengan demikian, berkat Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari sebuah kesaksian. Orang yang telah menerima berkat dipanggil untuk meninggalkan jejak yang mengarahkan orang lain kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti tema dan pembacaan ini, maka ada beberapa poin penting yang harus kita pahami bersama. Pertama, jejak berkat dimulai dari anugerah Allah. Ayat 2 sampai ayat 3. Mazmur ini dibuka dengan pengakuan bahwa segala sesuatu berawal dari Allah. Ayat 2 berkata begini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara, pemazmur memahami bahwa manusia tidak dapat menciptakan berkat dengan kekuatannya sendiri. Kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, kemampuan, bahkan kesempatan untuk melayani adalah anugerah Tuhan. Namun ayat berikutnya memberikan perspektif yang lebih luas, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Artinya, Allah tidak memberkati umatnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Berkat diberikan agar melalui kehidupan mereka, dunia melihat siapa Allah. Cobalah saudara bayangkan seseorang yang menerima sebuah obor menyala pada malam hari. Obor itu bukan diberikan hanya agar ia dapat melihat jalannya sendiri. Obor itu juga menerangi jalan bagi orang-orang yang berjalan di belakangnya. Selama ia terus berjalan,
Terang itu menolong banyak orang melewati jalan yang gelap. Demikian pula saudara dengan berkat Allah. Berkat itu bukan hanya menerangi kehidupan kita, tetapi juga dimaksudkan untuk menjadi terang bagi orang lain. Setiap anugerah yang Tuhan berikan merupakan kesempatan untuk meninggalkan jejak yang membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin kedua adalah jejak berkat terlihat melalui kehidupan yang memuliakan Allah. Ayat 4 sampai ayat 6. Pada bagian tengah Mazmur ini, pemazmur 2 kali mengucapkan doa yang sama. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Saudara, fokusnya bukan lagi pada penerima berkat, melainkan pada Allah yang dipuji oleh semua bangsa. Hal ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup orang percaya bukanlah menjadi pusat perhatian. Kehidupan kita seharusnya menjadi penunjuk arah yang membawa orang kepada Tuhan. Seringkali orang lebih dahulu melihat kehidupan kita sebelum mendengarkan perkataan kita. Kejujuran di tempat kerja, kesabaran dalam keluarga, kesediaan mengampuni, kerendahan hati dalam melayani. Semua itu merupakan jejak yang menunjukkan karya Allah di dalam hidup seseorang. Di sebuah hutan terdapat jalur pendakian yang sering dilalui para pendaki. Jalur itu mudah dikenali karena banyak orang telah berjalan di sana sebelumnya. Bekas langkah mereka menjadi penunjuk arah bagi pendaki berikutnya sehingga mereka tidak tersesat. Demikian pula kehidupan orang percaya. Setiap keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan meninggalkan jejak yang dapat diikuti oleh orang lain. Anak-anak belajar dari orang tuanya, jemaat belajar dari para pemimpinnya, rekan kerja belajar dari integritas seorang yang percaya. Tanpa disadari, kehidupan kita sedang membentuk arah hidup orang lain. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apakah kita diberkati, tetapi apakah jejak kehidupan kita membawa orang semakin dekat kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin ketiga adalah jejak berkat membawa dampak yang melampaui kehidupan kita. Ayat 7 dan 8. Mazmur ini kemudian ditutup dengan gambaran tentang panen yang melimpah. Tanah telah memberi hasilnya. Saudara, panen adalah bukti kesetiaan Allah memelihara umatnya. Namun pemazmur kembali mengarahkan perhatian kepada tujuan akhirnya. Segala ujung bumi takut akan Dia. Artinya, setiap berkat yang diterima umat Tuhan harus bermuara pada kemuliaan Allah. Jejak yang kita tinggalkan hari ini mungkin baru akan terlihat hasilnya bertahun-tahun kemudian. Namun Tuhan sanggup memakai kesetiaan yang sederhana untuk menghasilkan dampak yang besar. Seorang petani menanam pohon mangga di halaman rumahnya. Selama beberapa tahun, pohon itu belum menghasilkan buah. Namun, ia tetap merawatnya dengan tekun. Bertahun-tahun kemudian, pohon itu tumbuh besar, memberi buah yang dinikmati banyak orang, bahkan menjadi tempat berteduh bagi siapa saja yang lewat. Ketika pohon itu semakin besar, banyak orang tidak lagi mengingat siapa yang menanamnya. Namun jejak kebaikan orang itu tetap dirasakan. Begitulah saudara dengan kehidupan kita sebagai orang percaya.
Mungkin kita tidak selalu melihat hasil dari setiap pelayanan, doa, atau perbuatan baik yang kita lakukan, namun Tuhan mampu memakai semuanya untuk memberkati orang lain jauh melampaui usia dan kemampuan kita. Tidak ada pelayanan yang dilakukan dengan kasih ya, sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang dilakukan demi Tuhan yang tidak berarti. Semuanya meninggalkan jejak berkat yang dapat dipakai Allah untuk memperluas kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 67 ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya selalu dimulai dengan anugerah Allah dan berakhir pada kemuliaan Allah. Kita diberkati bukan agar dikenal sebagai orang yang berhasil, melainkan agar melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal Tuhan. Setiap kemampuan, kesempatan, keberhasilan, dan berkat yang kita terima merupakan sarana untuk meninggalkan jejak yang membawa orang kepada Kristus. Karena itu, marilah kita merenungkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, jejak seperti apakah yang sedang saya tinggalkan dalam keluarga saya? Kedua, apakah kehadiran saya membuat orang lain semakin mengenal kasih Allah? Dan ketiga, jika suatu hari saya tidak lagi berada di tempat ini, apakah orang akan mengingat bahwa melalui hidup saya mereka pernah merasakan kasih, pengharapan, dan kebaikan Tuhan? Pada akhirnya saudara, hidup yang berarti bukanlah hidup yang hanya meninggalkan nama besar, melainkan hidup yang meninggalkan jejak berkat Allah. Ketika jejak itu terlihat dalam perkataan, karakter, pelayanan, dan kasih kita kepada sesama, maka orang lain tidak hanya mengenang kita, tetapi juga melihat kebesaran Allah yang bekerja melalui kehidupan kita. Kiranya setiap langkah yang kita ambil meninggalkan jejak yang mengarahkan orang kepada Tuhan. Sehingga seperti doa pemazmur, jalannya dikenal di bumi dan karya keselamatannya dinyatakan kepada segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.